Kita nganter kakaknya ke Tridaya. Pas di Tridaya lihat tutor-tutornya pada cantik-cantik. Nah, cantik-cantik terus muda-muda. Katanya, "Bu, gurunya si Aiban cantik-cantik gitu. Mau masuk gitu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya In Sumarti, mamahnya dari Raffi Ilman Salih, kelas 11 SMA 1 Margahayu. Raffi pertama masuk SD itu SD Bojongloa ya. Pertamanya kan usianya tadinya kurang pas 7 tahun. Pas itu teh mau daftar lagi di TK 0 besar, cuman pas ke SD nganter kakaknya, dia pernah mau masuk SD, jadi kita cabut dari TK ke itu. Pertamanya ditolak sama SD, nggak boleh, soalnya kan belum cukup umur gitu. Nah, tapi kan kita paksain aja deh masuk soalnya daripada nggak sekolah. Nah, pas udah masuk kelas 1 lancar, kelas 2 pas naik ke kelas 2 mogok, nggak mau sekolah dia, bosan. Nah, pas itu teh kita nganter kakaknya ke Tridaya. Pas di Tridaya lihat tutor-tutornya pada cantik-cantik. Depan bispak, cantik-cantik terus muda-muda. Katanya, "Bu, gurunya si Aiban cantik-cantik gitu. Mau masuk gitu." Ya udah, daripada itu kita ngobrol-ngobrol, kita nyobain masuk, ya udah bangga gitu. Masuk, alhamdulillah tutor-tutornya jadi bisa ngerti, bisa ini sama anaknya. Alhamdulillah lanjut sampai SD, SMP sampai sekarang. Kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 lah. Ya, sekitar segitu. Kalau kakaknya kan dari kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5. Kalau dia lebih ini, soalnya daripada mogok sekolah di SD kan, daripada mogok, udahlah biarin masuk gitu. Emang sih tadinya salah saya. Maksain masuk SD gitu. Tapi alhamdulillah dengan Tridaya. Dia malah nggak mau, kan pas jam pagi kan jam 7 kadang nggak mau bangun, katanya bosan gitu. Gimana bosan, apalagi kalau sekolah siang kan jam 2 masuk, udah telepon. Pas itu masuk di Tridaya, dia semangat, mungkin nggak tahu sih tutornya gimana gitu, tapi dia semangat gitu. Ya udahlah, alhamdulillah gitu. Dari tadinya sih pesimis, gimana sih ini anak, takutnya nggak bisa ngikutin pelajaran gitu atau gimana, tapi alhamdulillah. SMP alhamdulillah dia rajin, dia SMP 1 Margahayu ya, SMP Margahayu, soalnya kan kita tinggal di Permata. Kalau ke Cirangrang kan terlalu jauh ya, waktu itu kan masih naik angkot kan belum bisa naik motor, jadi kan suka telat di jalan. Ya udah konsultasi sama yang di sana, ya udah nanti kalau itu pindah aja katanya ke Marco ya. Waktu SMP, waktu kelas 1 semuanya dia ngikut, ekskul paskibra kayak yang lain-lain dia ikut. Olahraga kan badminton, terus dia renang juga ikut. Lama-lama mungkin nggak bisa bagi waktu. Pas kelas 2 ibu fokus aja di lari katanya. Ya udah, ibu mah ngikutin aja gitu, sok gimana maunya, yang penting kamu serius gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sih naik terus sih, nggak ada turunnya. Malah kan kita juga kadang sebagai orang tua ya, risih, takut sakit gitu, takut apa gitu. Soalnya kan pagi jam 7 kan masuk sekolah,
sampai jam 4. Kita tapi selalu bekal nasi, susu sama buah-buahan. Soalnya kan kalau sekolah kan jam 4 nanti kalau pulang dulu nyari makan kan repot. Jadi kalau udah bawa bekal nasi udah, jadi dia makan di sekolah udah siap langsung latihan. Kejurnas udah ikut berapa kali ya, waktu Pangdam, waktu kelas Pangdam ya di Jogja, waktu kelas 2 SMP ya, terus kayak Popda kayak gitu ya. Kemarin terakhir SAC dia juara 1 di sini. Dibawa ke Jakarta, dia masuk final, cuman dia kalah di final di tingkat nasional. Ya, cuman yang diambilnya cuma 1 sih, yang sekarang ke Australia, sekarang yang juara 1-nya di Australia, lagi studi tour lah kayak gitu. Bismillah lah ya, kalau kita berusaha aja, masuk enggaknya yang penting kita berusaha. Nggak ada target ya, nggak ada target muluk-muluk, yang penting dia masih semangat belajar, semangat olahraga aja udah alhamdulillah gitu. Itu sih harus gitu, soalnya kan anak muda harus segala dicoba, yang penting positif. Soalnya kan waktu masa-masa itu nggak bakal terulang lagi, jadi harus banyak pengalaman, harus banyak dicoba, asal yang positif. Kalau kita nggak coba, nggak bakalan kita tahu potensi anak kita, ya makanya waktu itu dia ngambil eksul hampir semua eksul. Malah saya juga nanya, kok dek hampir semuanya gitu, kamu teh mampu nggak gitu, tapi diulang lagi, ya udah terserah, mangga nanti pilih yang sesuai sama kemauan sendiri. Jadi kan kalau dia sama kemauannya, dia pasti serius. Ya, kalau dapet juara itu bonus. Yang penting berusaha aja dulu. Sering khawatir. Solusinya kita selalu kontak sama wali kelas. Takut ada minimalnya tugas-tugas ya, tugas-tugas dulu. Soalnya kan itu buat rapot ya, kalau rapot kan itu harus ya. Jadi kita punya kontak wali kelas, terus kita juga teman-temannya juga. Jadi kalau ada yang ketinggal di mana, minta arahannya gitu. Nanti kalau dia belum bisa ngerjain, kita minta bantuan ke tutor. Tapi alhamdulillah nggak sampai ke tutor. Yang penting kan tugasnya yang mana dia kerjain sendiri. Walaupun sampai malam dia kerjain sendiri. Itu gimana ya, menegangkan gitu. Waktu ikut kejurnas yang Pangdam itu, dia sampai pingsan sampai hampir setengah jam lah. Iya, ya itu yang 5 kilo. Waktu itu kan masih kelas 2 SMP. Lawannya yang udah masuk TNI. Sama pelatihnya waktu di lintasan itu udah parkir aja gitu, keluar aja, tapi dia tetap mau finish. Makanya dia sampai finish. Ya apalagi kan cuaca di Jogja itu kan panas. Panas banget, jam 9-10 itu panas banget, kayak tengah hari lah, matahari. Aduh, udah gimana gitu, dia nggak bangun. Tim dokter aja udah langsung ditanganin. Udah gimana ya perasaannya. Terus orang-orang kan yang di situ kebanyakan yang TNI ya, dia malah, kok ini anak usia segini udah dimasukin gitu, gede nyali juga dia, tapi kan pelatihnya harusnya tahu gitu mana lawannya gitu. Terus aku juga kesian nih sama pelatihnya, jadi banyak yang disalahin. Tapi emang anaknya sih yang yang pengen finish gitu, walaupun nggak ada nomor juara atau nomor berapa,
tapi dia fokusnya finish. Iya, dia juga pelatih juga kan udah tahu lawannya siapa gitu. Tapi dia kegep pengen nyoba. Pas pertengahan itu udah parkir aja gitu kata pelatih. Dia aduh, makanya sekarang kalau tiap kemana-mana pasti didampingi, soalnya kan takut kenapa gitu. Emang sih kalau masalah apa itu kan urusan Tuhan, tapi kan setidaknya kita orang tua ada. Iya ya, sempet ngasih saran deh, kalau gitu udah aja ambil dispen gitu, soalnya kan sayang kan. Jadi kalau Dede pengen latihan iya, bimbel iya, dispen kan cuma 2 jam, berapa jam aja kan, jam 12 kan latihan, jam 4 cuman yang nggak masuk belajar itu paling 2 jam 3 jam gitu. Apa deh, dia nggak mau, tetap walaupun hujan kan, jam malam sore-sore itu kadang hujan, dia tetap berangkat pakai jas hujan. Tapi kadang deh nanti kamu telat, nanti kamu gimana sama tutornya, nggak apa-apa, yang penting datang. Alhamdulillah. Justru karena Tridaya ya, kita kan sebagai orang tua, kita juga kan sibuk ya sama kerjaan. Jadi kalau nggak masuk Tridaya, kita nggak tahu arahannya kemana gitu kan. Kalau kayak masuk ke perguruan tinggi harus gimana kan kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah dengan adanya Tridaya, kita sebagai orang tua, kamu tapi udah ada arahannya gitu. Kayak kakaknya aja dulu, saya sebagai mamanya kakaknya gitu, kita nggak tahu juga ya, apalagi kurikulumnya kan ganti-ganti. Terus kalau mau kuliah teh mesti kemana, tapi alhamdulillah Tridaya udah ngasih arahannya, kayak tes SBMPTN, kayak apa dia udah ngasih arahan. Jadi kita orang tua tenang lah. Terus anaknya jadi mandiri. Bagi saya itu udah cukup, udah lebih dari cukup itu. Kalau dengan tutornya, alhamdulillah tutornya justru kan kita juga punya teman, ada lagi yang bimbel di mana gitu ya, selain Tridaya. Terus kita suka sharing gitu. Terus kata tutornya di sini jutek kata. Enggak, kalau di Rapi mah enggak, justru alhamdulillah gitu. Alhamdulillah baik-baik, malahan waktu Api masih kecil ya, masih SD SMP itu dia kayak ke kakaknya sendiri. Malah kalau habis uang dia malah pinjam duit sama tutornya. Iya, aduh, kadang suka malu juga ya saya. Bu katanya bayarin ini sama kak ini gitu. Tadi kemarin pinjam uang, katanya Api habis ongkos gitu, Api mau jajan nggak punya duit gitu. Sampai sedekat itu ya, makanya alhamdulillah lah. Pengennya sama-sama dijalanin. Iya, soalnya kan kita kalau fokus di belajar, tapi kan olahraga juga butuh ya, perlu gitu. Terus kita kalau kita ngambil yang olahraga, kan itu olahraga itu kekuatan. Kalau nanti kedepannya kan batasannya kekuatan ya, umur ya. Emang sih kalau sekarang menjanjikan ya atlet gimana ya, cuman ilmu pengetahuan lebih, iya. Jadi ya pengennya sih sama-sama kuliah tetap jalan, olahraga ya. Gini ya, contohnya saya kan kerja juga ya, walaupun itu kerja kadang nggak kepikiran ya, tapi kalau udah kita arahin ke kayak bimbel kayak apa, jadi anak teh nggak keluyuran. Apalagi kan sekarang kayak hidupnya ya, sebodoh-bodohnya anak kita kalau gaul di tempat pintar, insya Allah lah pasti anak kita kebawa pintar begitu.
walaupun anak kita pintar tapi gaulnya sama yang nggak benar, ya kayak gitu ya, kita mah berusaha yang terbaik. Soalnya kan anak itu investasi masa depan kita, masa depan orang tua. Kalau kita nggak perhatian sama anak sekarang, itu waktunya bakal rugi lah. Soalnya nggak bakal terulang kembali. Justru kita rugi, anak juga rugi. Apalagi kalau pergaulannya yang ngeri lah sekarang, ngeri. Ya, 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 ya. Soalnya saya sendiri kalau ini repot lah, sibuk lah sama kerjaan. Tapi kalau anak udah diarahin ke tempat khusus yang ini, tenang. Apalagi kan Tridaya kayak religinya juga kan bagus. Waktu sholat, waktu apa, ada kan tempatnya. Nah, gitu. Ya, ya, ya. Kita berusaha aja dulu, kita ini dulu. Kalau hasilnya gimana nanti, gimana usaha kita. Yang penting kita berusaha aja dulu.